Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, fala haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina warzuqna 'ilma yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian yang kemarin, kita membahas masalah Bismillahirrahmanirrahim dan sedikit pengetahuan masalah berhuruf Bismillah. Kemarin dari Alif Lam. Sekarang melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim dari Ha. Ha adalah singkatan dari Hadiyun. Ha singkatan daripada Hadiyun, diambil dari Asmaul Husna, yaitu Hadiyun. Maka kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu Allah memberi yang terbaik karena kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk lagi Ra itu adalah miftah, pembuka dari Asmaullah Ar-Razzaq. Iki sing disenengi wong-wong. Kula dewi ya seneng. Ya. Ra daripada Ar-Razzaq, membuka rezeki. Makanya orang membaca Bismillah, insya Allah rezekinya banyak. Rezekinya banyak. Maka kita harus memprioritaskan Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Uqudul Ujen itu diterangkan ada riwayat orangnya itu sangat mengedepankan Bismillah. Sampai-sampai ulama ini sakit. Ketika sakit dibawa ke dokter, nggak mau. Pokoknya kemana saja berobat nggak mau. Saking yakinnya dengan Bismillah. Jadi yang sakit itu dibacakan Bismillah, 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 disuwuk, disebul, ditiupkan. Membaca Bismillah yang banyak ditiupkan. Yang sakit yang mana? Dengan izin Allah, sakitnya ini sembuh. Saking fanatiknya dengan Bismillah. Karena keistimewaannya Bismillah begitu luar biasa. Makanya Ar-Razzaq itu diberi rezeki oleh Allah. Rezeki macam-macam, seperti rezeki kesehatan. Itu di kitab Uqudul Ujen. Ada lagi di kitab Uqudul Ujen itu menceritakan seorang perempuan yang mana perempuannya itu kemana saja, beraktivitas apa saja, wis masak Bismillah. Ibu-ibu biasanya masak ngulek biasa Bismillah, no mboten? Apa kira-kira nek goreng iwak maring kecipratan miso kira-kira? Ojo miso ya. Iki sambal kok pedes men. Saking pedesé sampai miso ya. Ojo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu ini selalu Bismillah, selalu Bismillah. Dan berketepatan ibu ini mempunyai suami, orangnya itu Yahudi, jadi nggak Muslim. Ya. Akhirnya suaminya ini sangat gregetan dengan istrinya itu. Kenapa? Karena selalu membaca basmis doa. Akhirnya apa? Waktu itu istrinya melepaskan mas-masannya, ditaruh di almari. Ditaruh di almari, terus diintai sama suaminya. Awas engkau,
mari ndekek nang lemari tak uncalno gregeten. Akhirnya diambil oleh suaminya, nggak ada istrinya. Setelah diambil dilemparkan ke dalam sumur. Setelah dilemparkan ke dalam sumur, istrinya ini juga suaminya ini juga selalu mengintai istrinya. Akhirnya suatu hari istri ini mau buka lemari. Almari dibuka, rasakno jari sing lanang. Kira-kira goleki apa enggak kira-kira. Ya. Tapi tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril, muduna Jibril. Ana kawulaku sing ahli maca bismillah, aku disebut-sebut terus. Jarene aku Rahman, welas kasih, Ar-Rahim, welas kasih. Aku gak mentolo Jibril muduna nang sumur jupuken mas-masane wong iki. Akhirnya diambillah oleh malaikat Jibril dan ditaruh di dalam almari. Setelah ditaruh di dalam almari, istrinya membuka tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim tetap ada, dan suaminya melihat kondisi istrinya seperti itu, akhirnya mengikuti. Kalau begitu dek, nek sampean selalu bismillah, nek ngono aku melok bismillah pisan dek, aku tak Islam pisan ae. Duh, barokah istrine iku maca bismillah, suaminya non muslim ikut, barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu bismillah ini alhamdulillah kita matursuwun kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengedepankan kata-kata kalimah yang sangat barokah. Bismillahirrahmanirrahim ini bismillah. Terus menyebutkan masalah bismillah ini dengan a'udzubillah, itu penting mana kira-kira? Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini sama-sama pentingnya. Kenapa? Karena bismillah dengan a'udzubillah ini sama-sama ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ayatnya fa iza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kalian membaca Al-Qur'an maka fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari minasyaitonir rajim, dari setan. Nah, fa yang ada fa idza qara'ta itu bukan fa jawab, tapi hikmah daripada fa yang ada di fa idza qara'ta itu fa litafra', pengembangan. Ya. Apa? Pengembangan sebelumnya ayatnya idza aradta ay aradta, ketika kalian membaca Al-Qur'an. Dan ayatnya ini membahas masalah qiraah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu khususnya itu masalah qiraah. Kenapa qiraah kok diawali dengan a'udzubillah? Karena afdhalul a'mal adalah qiraatul Quran. Afdolnya amaliyah, keutamaan bahkan yang lebih baik amaliyah adalah membaca Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran kita disuruh untuk beristi'adzah. Kenapa kok disuruh beristi'adzah? Tujuannya satu, liyuhfadha minad diya, supaya bacaan kita, amal kita, ibadah kita ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kenapa kok sia-sia? Karena walaupun digoda setan, tetap dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi a'udzubillah ini kalau menurut obat itu obat supaya bisa menetralisir bab setan, waswasus setan. Makanya di dalam surat An-Nas qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, setan itu minal jinnati wan nas. Kita disuruh untuk selalu membaca Al-Quran diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, a'udzubillahi ini diperuntukkan untuk barang yang sunnah. Contohnya sholat sunnah kita disuruh untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menurut Imam Syafi'i termasuk Imam Maliki itu ibadah fin nafil, sholat nafil. Kalau sholat fardu itu hukumnya corona Imam Syafi'i, Imam Maliki itu termasuk wakuriha, dimakruhkan. Jadi kita prioritaskan juga kalau masalah qiraah. Terus ada yang membaca a'udzu bismillahil alimi minasyaitonirrajim. Ada yang membaca gitu, tapi itu lebih baik dari Rasulullah dari malaikat Jibril, maka dibawakan kalimah yang biasa kita baca a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setan di situ itu siapa? Aisyatona idza ba'uda au min syata. Ada yang diambil dari kalimat syatona. Kalau syatona ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung ba'uda, langsung menjauh, langsung terbirit-birit. Ini a'udzubillah. Makanya nek duwe bojo kok cerewet ngomel lae sampean ambek merem sampean wacana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok duwe anak iku kok ngomel lae duwe bojo ngomel lae sampean wacana a'udzubillah mungkin ae kesetanan. Ya. Sampean wacana a'udzubillah. Tapi sing wedok yang ngomong aku sampean kate suwuk Mas. Nah, iki ya penting ya disuwuk penting. Ini ya dari ba'udah au man syata idza taraka. Ketika kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim yang diambil dari syata idza taraka, seketika terbakar. Kalau kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau dari segi arti minasyaitonirrajim. Tapi intinya auzubillahi minasyaitonirrajim ini bukan mengusir setan tok, tapi untuk membaca Al-Quran supaya hati kita itu tidak dikasih was-was, tidak diganggu oleh setan, supaya menetralisir hati kita supaya ikhlas. Makanya ada orang yang mengatakan oh, paling mocoi pamer, paling mocoi riya, paling di lagu-lagu iki unsur gak ikhlas iki riya semacam-macam. Kita netralisir dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, secara otomatis insya Allah dikasih keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang baca yang keras atau yang gimana, wis biar ada qiraah, ada macam-macam, wis biar orang mengatakan seperti apa. Kita usahakan ikhlas dan kita usahakan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini a'udzubillah. Jadi nggak ada bedanya a'udzubillah dengan bismillah, tapi penempatannya yang beda, ya, penempatannya yang beda. Tapi kok yang diprioritaskan di kitab-kitab atau di Al-Quran itu nggak ada tulisannya a'udzubillah, kok bismillah? Iya, kalau masalah tulisan kita kedepankan bismillah. Kalau menulis jangan a'udzubillah, nggak sampean kirim surat, nggak sampean kayak tulisan a'udzubillah minasyaitonirrajim, ya gak pas. Aku disangka setan paling ambil anakku ini kok ono tulisannya auzubillah, kan gak enak. Akhirnya persepsinya itu gak api, gak baik. Makanya tetap bismillah tapi jangan kasih auzubillah. Gawe undangan pernikahan
Mus dikai tulisan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sing maca iki ya lara ati, aku setan balik. Jangan tetap bismillah. Makanya di Al-Quran atau di apa saja atau guru yang mengajarkan ilmu itu pasti bismillah dulu, nggak ada a'udzubillah. Jadi penempatannya beda. Ada tapi sunnah a'udzubillah diperuntukkan barang yang sunnah, khususnya membaca Al-Quran. Seketika kita itu jadi ikhlas, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia itu nggak bisa ikhlas langsung, itu nggak bisa. Ada ria, ada kecampuran gini-gini ya memang sulit ya, sulit. Ya. Nah, setan apa itu? Setan itu macam-macam. Ya, setan macam-macam. Ono sing setan itu bab salat yaitu setan walhan. Ada yang mengatakan walhan itu khusus wudu. Ada yang mengatakan dasim, ya dasim setani wudu, setani sholat. Jadi masalah bismillah dengan a'udzubillah semoga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.